Zikir untuk menangkal dan mengembalikan santet. Sihir dan santet yang dikirim seseorang memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menghancurkan rumah tangga orang yang dituju, mungkin juga ingin menutup jalan rezekinya, ataupun bisa juga hanya sekedar ingin menyakiti orang tersebut secara fisik. Support Kolbun Channel, subscribe, likes, tekan tombol loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah sobat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan syukur saya atas segala nikmat yang telah Allah berikan pada diri saya. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil ngalamin. Hingga saat ini, saya diberikan nikmat sehat, nikmat barokah yaitu rejeki, serta nikmat silaturahmi kepada sobat semua. Sholawat dan salam, marilah selalu kita panjatkan untuk keagungan dan kemuliaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari yang cerah ini, sobat semua juga diberikan limpahan rahmat, sehat dan rejeki yang lancar. Amin ya robbal ngalamin. Sobat muslim semua, pengaruh sihir dan santet ini bisa sangat fatal jika tidak segera dinetralisir. Karena bisa membuat pasangan istri cerai, jatuh miskin, ataupun membuat lumpuh hingga bisa membunuh targetnya. Nah, hari ini, terkhusus saya akan membahas tentang hal yang bisa kita amalkan untuk menangkal atau mengembalikan santet. Kita sebagai umat muslim, seharusnya tidak perlu takut dengan berbagai pekerjaan para jin ini, yaitu santet, tenung, teluh, sihir, dan pelet. Karena kita memiliki Allah sebagai satu-satunya pelindung kita. Allah telah menurunkan mukjizat bagi kaum muslim, yaitu Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat ruqyah yang super sakti, dan ampuh untuk melawan berbagai kekuatan sihir dan santet apapun. Dan hari ini, saya akan bagikan kepada sobat muslim, yaitu berupa amalan zikir yang mampu menangkal sihir dan santet yang bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Amalan zikir ini bisa dilakukan di rumah untuk menghilangkan dan menangkal pengaruh negatif sihir dan santet. Saya akan bagikan beberapa amalan berupa bacaan zikir maupun bacaan dari ayat maupun surah-surah dari Al-Quran yang sakti untuk menangkal pengaruh sihir dan santet. Amalan zikir yang pertama untuk menetralisir pengaruh negatif sihir dan santet, yaitu sediakan air dalam gelas, lalu ambillah sejumput garam. Jika ada garamnya, memakai garam yang kasar atau garam krosok. Bacakan Al-Fatihah 7 kali, baca 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah cukup 1 kali baca. Ayat kursi dibaca 7 kali. Dilanjutkan membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, cukup 1 kali membacanya. Lalu baca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Naas 3 kali. Setelah selesai membacakan doa-doa tadi, tiup 3 kali gelas yang berisi air bening dan garam. Kemudian air garam yang sudah didoakan tersebut diminum. Jika hal ini untuk diri kita sendiri. Namun untuk mengobati atau menyembuhkan orang lain yang terkena santet, teluh maupun guna-guna lainnya. Selain diminumkan pada orang yang terkena santet, sobat juga harus membasuhkan air doa tadi di wajah hingga di kepalanya. Sobat bisa menambahkan air bening setelah sobat membacakan ayat-ayat tersebut jika hal itu dibutuhkan. Yang kedua, sobat bisa memakai media ember besar jika memang banyak orang yang terkena santet dan yang lainnya.
Amalan zikir kedua yang bisa menangkal pengaruh sihir dan santet adalah dengan membawa air dalam ember besar kemudian dicampurkan garam. Hal ini bisa kita pergunakan untuk mandi, sehingga badan dan tubuh kita terlindungi. Insya Allah, semua masalah dalam hati, dalam perasaan, dalam jiwa, dalam pikiran akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ingat, yang harus kita baca pada air tersebut sebelum dipakai mandi, bacaannya sama, yaitu membaca surat Al-Fatihah 7 kali, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah 1 kali, ayat kursi 7 kali, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah 1 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan surat An-Naas 3 kali. Dengan dua amalan zikir ini, sobat sudah bisa melindungi rumah, keluarga, dan yang utama untuk diri sobat sendiri. Oleh karena itu, saya berharap dengan dua amalan zikir ini, sobat bisa menetralisir sendiri energi sihir dan santet dengan mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Praktik ilmu hitam itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobatku, Allah sangat melaknat umat manusia yang melakukan hal itu atau menyekutukannya. Ilmu sihir atau guna-guna sebenarnya sebuah tipu daya yang bisa dilakukan oleh semua paranormal, tukang sihir, dukun, atau orang pintar. Dan kebanyakan orang yang memiliki iman yang lemah dan jauh dari Allah yang biasanya gampang sekali terkena sihir. Lain halnya dengan santet. Jika santet ini adalah upaya dari seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan sarana ilmu hitam atau bantuan jin. Orang kita, kebanyakan dari masyarakat kita banyak yang percaya bahwa jika ada seseorang terkena penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal muasalnya, maka dengan mudahnya mereka mengatakan akibat terkena santet. Kembali saya ingatkan bahwa Allah sangat membenci sihir dan santet karena perbuatan itu bersekutu dengan setan. Sebagai umat Islam, saya menganjurkan kepada sobat semua untuk lebih banyak membaca doa agar terhindar dari sihir, guna-guna, santet, dan hal-hal mistis lainnya. Sobat bisa membaca doa ini setiap saat, yang utama, setiap selesai sholat. La ilaha illallah, wahdanu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala syai'in qadir. Namun apabila seperti santet, sihir dan khodam keturunan memang harus memerlukan bantuan dari peruqyah. Sobat bisa mohon bantuan ustadz atau kiai sepuh yang sudah mumpuni di dalam agama Islam. Jika sobat ingin mengetahui, apakah di dalam tubuh sobat itu ada jin atau setan dan sebangsanya, sobat bisa mencoba mengamalkan atau mempraktekkan hal ini. Pegang dada sobat dan niatkan dengan kuat, ya Allah izinkan saya merasakan jin yang ada dalam tubuh saya ini, jika memang di dalam tubuh ini ada jin. Dan apabila jin tersebut membuat hal yang tidak baik dalam tubuh saya, maka hancurkan energi mereka dengan Al-Fatihah. Lalu bacalah surat Al-Fatihah, sembari menahan nafas dan agak menekan dada. Jika memang tubuh sobat terdapat jin pengganggu, maka sobat akan merasakan getaran yang hebat. Itu sebuah bukti perlawanan dari jin di dalam tubuh sobat. Jika hal tersebut yang sobat rasakan, maka segeralah melakukan ruqyah mandiri, seperti yang telah saya sampaikan di awal tayangan ini. Demikianlah sobat muslim, pesan yang saya sampaikan ini. Sekali lagi bergantunglah apapun keinginan sobat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpaling darinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir. Mohonlah perlindungan hanya kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung kita.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.